bisnis program studi akuntansi semester 3 kelas 3A. Jadi di video part 2 kali ini saya sedang berada di bank konvensional yaitu Bank BTN. Di sini saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu nasabah dari Bank BTN. Jadi teman-teman, sekarang saya sedang bersama salah satu nasabah dari Bank BTN dan juga Bank Syariah. Nah, dengan kakak siapa? Dengan Siti. Baik. Nah, kakak Siti, apakah kakak Siti mengenal Bank Syariah? Tentu iya. Baik. Nah, kakak Siti, apakah menurut kakak Siti apa kelebihan dan kekurangan Bank Syariah? Kalau Bank Syariah itu kan kita tahu bahwa Bank Syariah itu dia tidak dikenakan bunga ya. Jadi itu masuk salah satu kelebihan dari Bank Syariah. Kemudian untuk kekurangannya mungkin di fasilitas, kemudian orang-orangnya kayak masih minim begitu. Menurut kakak Siti, pada saat kakak Siti menjadi nasabah dari Bank Syariah, menurut tanggapan kakak Siti pelayanan dari Bank Syariah itu seperti apa? Jadi sejauh ini komunikasi saya dengan Bank Syariah baik itu online maupun offline itu mereka masih sangat ramah. Nah, teman-teman, itu mungkin sedikit penjelasan dari Kak Siti mengenai Bank Syariah. Baik, Kak Siti, terima kasih atas waktunya. Nah, teman-teman sekalian, itu mungkin sedikit penjelasan yang bisa Kak Siti berikan. Kak Siti ini merupakan salah satu nasabah dari Bank Syariah dan juga Bank Konvensional. Jadi teman-teman, ada beberapa kekurangan dari Bank Syariah. Yang pertama yaitu biaya operasi yang tinggi. Dalam beberapa kasus, biaya operasi Bank Syariah dapat lebih tinggi daripada bank konvensional. Dan berikut yaitu kurangnya keseragaman, kelebihan produk dan layanan, dan juga keterbatasan pasar dan kurangnya literasi keuangan syariah. Yang berikut yaitu kelebihan dan keunggulan Bank Syariah yang membedakan dari bank konvensional. Yang pertama yaitu Bank Syariah bebas bunga. Yang kedua, Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, Bank Syariah mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu Bank Syariah dijamin dan diawasi lembaga berwenang. Sistem syariah adalah salah satu solusi bagi Anda yang ingin menabung dan berinvestasi sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, bank penyedia layanan syariah ternyata banyak jenisnya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui macam-macam bank syariah yang ada di Indonesia. Masing-masing bank syariah memiliki jasa dan kegiatan berbeda. Nah, pada video kali ini saya akan menjabarkan mengenai macam-macam bank syariah dan penjelasan agar Anda dapat memilih bank yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing bank syariah memiliki jasa dan kegiatan berbeda. Nah, pada video kali ini saya akan menjabarkan mengenai macam-macam bank syariah dan penjelasan agar Anda dapat memilih bank yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, teman-teman sekalian, berikut akan saya jelaskan macam-macam bank syariah beserta layanannya. Bank syariah adalah layanan perbankan yang beroperasi menurut prinsip syariah Islam, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Adapun dasar untuk mengenal macam-macam bank syariah dapat Anda temukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan payung hukum tersebut, jelas bahwa transaksi bank jenis ini terbebas dari unsur non-halal, riba, haram, dan ketidakjelasan maupun judi. Nah, berikut akan saya jelaskan macam-macam bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah atau BUS. Bank Umum Syariah adalah layanan perbankan yang memberikan jasa terkait sistem pembayaran,
Kegiatan usaha bank ini berhubungan dengan penghimpunan dana dari akad syariah, surat berharga, dan alat transaksi. BUS atau Bank Umum Syariah termasuk dalam macam-macam bank syariah karena memiliki layanan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menghimpun dana dan investasi dari deposito tabungan atau bentuk lain dengan menggunakan prinsip mudharabah atau akad perbankan syariah lainnya. Yang kedua yaitu menghimpun dana dalam wujud simpanan berupa giro maupun tabungan dan bentuk lain berdasarkan akad wadah atau akad lain yang selaras dengan prinsip perbankan syariah. Nah, yang ketiga yaitu menyalurkan pembiayaan berupa bagi hasil menurut akad mudharabah dan musyarakah maupun atas lain terkait prinsip ekonomi syariah. Yang keempat yaitu melakukan penyaluran pembayaran yang berasal dari akad-akad perbankan syariah seperti akad mudharabah, salam, karat, mudharabah, dan sebagainya. Nah, yang kelima yaitu menyalurkan pembiayaan berupa penyewaan benda bergerak maupun tidak bergerak kepada nasabah menggunakan skema sewa beli dan atau akad ijarah dalam bentuk ijarah muntahiyah, pita milik, atau akad ekonomi syariah lain. Berikut yaitu mengambil alih utang menurut akad hawalah atau akad perbankan syariah lainnya, membuka usaha kartu debit syariah atau kartu pembayaran lain sesuai dengan hukum syariah, melakukan penitipan bagi kepentingan pihak lain dengan akad syariah, membeli dan menerima pembayaran tagihan surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia, serta memberi fasilitas letter of credit berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir yaitu bertindak sebagai wali amanat menurut akad wakalah. Yang berikut yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Berbeda dengan Bank Umum Syariah, bank ini tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Beberapa fungsi sama seperti BUS, namun BPRS tidak melakukan usaha terkait surat berharga dan kartu pembayaran. Berikut ini layanan yang diberikan oleh Bank BPRS. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan berupa tabungan berdasarkan akad wadiah dan investasi berupa deposito serta instrumen lainnya menurut akad mudharabah atau akad syariah lainnya. Menyalurkan dana pada masyarakat berupa pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad musyarakah atau mudharabah. Yang berikut yaitu menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad salam, murabahah, istisnah, karat, ijarah, dan hawalah. Berikut yaitu memberikan titipan dana kepada bank syariah lain yang menggunakan akad wadiah atau dalam bentuk investasi dengan akad mudharabah. Yang berikut yaitu memindahkan dana atas kepentingan sendiri maupun nasabah melalui rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional atau unit usaha syariah. Nah, yang berikut yaitu unit usaha syariah atau UUS. UUS merupakan bagian dari kantor pusat Bank Umum Konvensional, pelaku kegiatan perbankan dengan prinsip syariah. Selain itu, UUS dapat berupa unit kerja dalam kantor cabang dari bank konvensional yang berkedudukan di luar negeri. UUS termasuk dalam macam-macam bank syariah karena memberikan layanan perbankan menurut hukum Islam secara garis besar. Jenis usahanya sama seperti BUS, namun bank ini tidak berperan sebagai wali amanah dan penitipan atas kepentingan pihak lain dengan akad syariah. Berikut akan saya jelaskan kelebihan menggunakan bank syariah. Setelah mengetahui macam-macam bank syariah dan penjelasannya, Anda juga perlu mengetahui benefit menggunakan layanan perbankan berbasis syariah. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa kelebihan bank syariah. Nah, teman-teman sekalian, bank syariah kelebihan menggunakan bank syariah. Nah, kelebihan menggunakan bank syariah yaitu yang pertama, bebas dari riba. Dalam Islam, transaksi yang mengandung riba haram hukumnya karena merupakan perbuatan maksiat.
Meskipun ada macam-macam bank syariah, namun semuanya menerapkan prinsip bebas riba dari labanya pun diberikan menurut sistem bagi hasil. Dengan demikian, bank syariah sangat cocok bagi Anda yang ingin bertransaksi secara halal dan menghindari dosa riba. Dana dialokasikan untuk kesejahteraan umat. Macam-macam bank syariah di Indonesia saat ini tak hanya menjadi tempat menabung, namun juga membantu Anda beramal. Salah satu caranya adalah memberikan infak atau donasi melalui saldo tabungan yang kemudian disalurkan bank kepada kaum duafa. Nah, jadi nasabah angkat menjadi mitra bank. Hubungan antara nasabah dengan bank pada sistem konvensional adalah sebagai debitur dan kreditur. Namun pada perbankan syariah, para penabung dianggap sebagai mitra sehingga berhak atas keuntungan dan investasi yang dikelola oleh bank. Yang berikut yaitu bebas biaya administrasi. Di antaranya, macam-macam bank syariah di atas tidak perlu pusing memilih mana yang bebas biaya admin, karena semua bank syariah menerapkan aturan bebas tarif. Dengan demikian, saldo tabungan tidak akan terpotong, meskipun Anda jarang menyetorkan tabungan. Nah, teman-teman sekalian, itu mungkin tadi pembahasan mengenai macam-macam bank syariah beserta layanannya. Bagi teman-teman yang ingin mencari layanan perbankan syariah dengan fasilitas zakat, infak, KPR, dan tabungan haji, tabungan syariah